Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal 23 ayat 18 yang berbunyi, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah harapan yang tidak mengecewakan. Sesungguhnya asa atau harapan adalah suatu keyakinan akan Tuhan Allah Pencipta, Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita umatnya ini, yang berprakarsa dan bertindak dan yang campur tangan dalam seluruh aspek dari kehidupan kita, karena hanya Dialah Allah yang sanggup untuk memeliharakan apa yang menjadi kehendak-Nya, yang kita imani dan percayai bahwa Ia akan menepati janji-janji-Nya itu. Ketahui dan ingatlah bahwa hidup yang di dalam beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan terus selalu ada harapan dan masa depan yang pasti. Hidup tanpa pengharapan bukan lagi kehidupan, sebab pengharapan adalah tanda adanya kehidupan. Tragedi besar yang pernah terjadi dialami oleh umat manusia bukanlah ketika ia mati secara fisik, melainkan ia hidup namun sudah mati karena tanpa harapan dari sisi kerohaniannya. Mari kita sadari betul bahwa hidup umat manusia yang tanpa harapan, tanpa asa ini adalah sama dengan mayat yang hidup. Oleh karena itu, hiduplah dengan harapan-harapan dan jangan kita pernah hidup di dalam keputusasaan. Mari milikilah harapan yang baik agar kita menerima yang baik pula. Ingat juga bahwa hanya harapan dengan hati yang tuluslah yang akan Tuhan wujud nyatakan di dalam hidup kita. Maka tetaplah berharap meskipun jalan hidup kita yang kita rasakan ini masih sepertinya terasa gelap. Mari sadari dan ingatlah bahwa Tuhan Yesus Kristus sesungguhnya yang memegang kendali masa depan hidup dan mati kita umat milik-Nya ini. Dia yang seutuhnya memegang kendali hidup kita, sekalipun menurut pandangan umat manusia tidak ada kepastian, tidak ada harapan, sebab dunia semakin suram dan gelap. Mari kita sadari bahwa harapan kita adalah seperti benih di hadapan Tuhan. Ketika kita memintanya di dalam doa dan menangisinya di bawah kaki-Nya, maka hal itu sama halnya bagaikan kita telah membaca dan memupuk harapan kita. Dan pada waktu kita berserah penuh pada kehendak yang sesuai dengan kebenaran firman-Nya, maka kita akan menerima buah yang sesuai juga dengan yang kita harap dan dambakan daripadanya. Oleh sebab itu, mari tetaplah berjalan bersamanya, taat dan setialah selalu pada pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Percayalah pada satu titik masa depan yang pasti kita raih dan petik. Milikilah harapan yang baik dan tulus suci, agar semua yang baik yang akan kita terima boleh kita alami
sesuai dengan kehendak-Nya. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk tetap memiliki pengharapan dan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus saja. Mari ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma 5 ayat 5 ini. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan, yang telah kami terima dan kami resapi. Kami andalkan sepenuhnya Roh Kudus untuk membantu menolong kami, sehingga kami tahu betul bagaimana firman-Mu itu senantiasa menyegarkan hati, akal, pikiran kami di dalam boleh berkarya, berbuat di dalam hidup kami setiap hari, sepanjang Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati hidup ini. Maka asa atau harapan yang tidak mengecewakan itu sungguh-sungguh boleh kami alami dan berlaku dalam diri kami, karena Tuhan memang tidak pernah merancangkan kepada hidup kami ini yang adalah rancangan kecelakaan, tetapi sesungguhnya rancangan damai sejahtera. Untuk itu Bapa, kami sungguh-sungguh harus berserah kepadamu, memohon pertolongan Tuhan, terlebih ketika kami sedang menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan asa maupun harapan kami tentang apa yang dapat kami alami dalam hidup ini, khususnya juga menyangkut harapan untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan anak maupun keturunan dalam keluarga lepas keluarga kami yang sudah begitu lama, tetapi semua memang harus kami sungguh-sungguh mau serahkan kepada keinginan dan kehendak-Mu yang harus terjadi. Kami tidak memaksakan kehendak-Mu yang harus terjadi, termasuk juga sakit penyakit yang sedang kami alami ini. Kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan, memulihkan kami dari segala kuasa sakit penyakit apapun juga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu, jadilah kehendak-Mu. Amin.